Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Indonesia, teman-teman. Today I feel so excited banget kali ini karena benar-benar pertama kalinya kita tim Inspirasi Indonesia mengunjungi suatu tempat, dan pastinya nih kita memberikan teman-teman tokoh yang inspiratif. Tokohnya adalah, teman-teman ikuti aja ya perjalanan kami karena kami sekarang lagi menuju kantor beliau. Ditunggu ya. Teman-teman semua, alhamdulillah sekarang saya di kantor Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Dr. Andes Haji Rian Norsan, MMM. Dan insya Allah kita akan talk show sama Bapak mengenal lebih dekat biografi Bapak. Insya Allah kita akan syuting di sini, dan suatu kebanggaan dan kehormatan sekali ketika kita diberi kesempatan untuk hadir di sini. Teman-teman tetap stay tune channel kami ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Teman-teman semua, bahwasanya proses untuk menjadi orang yang sukses itu sangatlah panjang. Karena guru terbaik maksud saya adalah pengalaman. Teman semua, sepak terjang lika-liku orang-orang yang menjadi hebat saat itu bukan langsung instan, tapi benar-benar melalui proses yang luar biasa, background beliau yang luar biasa. Nah, sama seperti di channel Inspirasi Indonesia pada saat ini, kita alhamdulillah bersyukur sekali Pak, sudah diberi kesempatan, suatu kehormatan, suatu kebanggaan buat kami tim channel Inspirasi Indonesia bisa langsung syuting di sini Pak. Dan teman-teman semua, kita bersama Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Dr. Andes Haji Rian Norsan, MMMH Pak ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak, saya agak nervous nih Pak, deg-degan. Dan teman-teman semua, insya Allah kita akan lebih dekat nih dengan Bapak Rian Norsan, insya Allah teman-teman. Jadi kaum milenial nih Pak, mungkin bisa mengenal Bapak secara seperti ini di tampilan insya Allah di channel Inspirasi Indonesia. Baik Pak. Bapak sekarang lagi sibuk-sibuk nih Pak, karena kita tahu sekarang COVID-19 Pak ya, sama seperti pemerintah pusat juga lagi sibuk. Kalau sendiri Bapak di Wagub bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah kita di kegiatan sehari-hari ini tetap berjalan normal ya, walaupun kita melaksanakan tugas, kebanyakan kita pakai videotron ya. Yang seperti saya alami pada hari ini baru saja tadi jam 8.30 sampai jam 10 tadi 10, ya, itu kita videotron masalah BPJS. Jadi banyak tugas kita laksanakan, rapat-rapat misalnya itu kita laksanakan dengan menggunakan videotron. Itu langsung sama kementerian Pak? Langsung tadi dari Deputi BPJS Indonesia. Oke Pak, kalau staf-staf dari gubernur sendiri Pak, di kantor gubernur memang WFH juga Pak, atau masih tetap normal seperti bekerja biasa di kantor Pak? Ya, terima kasih. Kalau staf ini dari eselon 4 ke bawah memang masih dalam situasi bekerja di rumah. Artinya bukan libur, tapi bekerja di rumah. Nanti hasil kerja mereka itu dilaporkan kepada atasan atau pimpinan. Nah, untuk eselon 3 ke atas, kita masuk kantor. Dan jam kerja sekarang di bulan Ramadan ini dari jam 7.30 sampai jam 2 siang. Berarti gubernur dan wakil gubernur tidak ada libur Pak ya? Nah, kita memang untuk pimpinan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat ya. Kalau saat masyarakat membutuhkan ya kita memang tidak ada waktu lah untuk libur, dan memang kita memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Masya Allah. Teman-teman, semoga kita doakan terus, semoga pemerintah kita, gubernur kita, wakil gubernur kita sehat terus Pak ya, insya Allah. Allah sehatkan, Allah beri
kekuatan untuk menghadapi fase-fase seperti ini Pak ya. Ya. Pak, kita boleh Pak ya, kalau boleh tahu Bapak asli putra daerah mana Pak? Nah, saya dilahirkan di Singkawang, ya, Singkawang. tepatnya tanggal 17 Desember 1967. Jadi 52 tahun yang lalu. Iya. Kemudian dibesarkan di Mempawah. Di Mempawah. Nah, di Mempawah. Jadi dari SD, SMP, nah saya di Mempawah. Kemudian melanjutkan SMA-nya atau STM-nya di Pontianak. Ya. Oke. Tapi orang tua memang dari orang Singkawang Pak? Ya. Kalau ibu asli dari Sambas, ya. Sambas menginap lama di Singkawang. Nah, kalau bapak asli dari Kabupaten Melawi. Nah, dulu Nangapino, ya, asli dari Nangapino. Itu kalau bapak. Oke, berarti bapak orang tuanya bapak itu kerja berarti mutasi-mutasi seperti itu. Iya, karena orang tua saya kebetulan angkatan darat, ABRI, militer angkatan darat. Ya. Sehingga memang pindah-pindah Pak ya. Iya, pindah-pindah tugas. Dan pada saat itu tugas di Mempawah, jadi bapak dibesarkan di Mempawah. Oke. Bapak SMA-nya di mana Pak? SMA saya kebetulan saya melanjutkan dari SMP melanjutkan ke STM Negeri 2 Pontianak. Yang sekarang SMK 4 di Jeruju. Oh, Jeruju. Iya, Jeruju. Seriusan Pak, itu dekat rumah saya Pak. Jurusan apa Pak kalau boleh tahu? Saya jurusan waktu itu di STM jurusan sipil bangunan. Sipil bangunan. Iya, jurusan bangunan. Oke, berarti itu di tahun berapa Pak ya? Saya masuk tahun 1984. 1984 tamat SMP. Nah, selesainya 1987. Masya Allah. Itu baru lahir Pak. Ya. Oke. Nah, setelah itu Bapak melanjutkan alma mater di mana Pak? Nah, setelah saya STM, saya kebetulan mendapat kesempatan untuk belajar di Universitas Tanjung Pura, itu melalui jalur PMDK, yaitu ke Teknik Sipil Untan. Oh, melanjuti jurusan SMA jurusan, Pak ya? Jurusan Teknik Sipil ya di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Ya. Oke. Berapa lama Pak kemarin menempuh pendidikan pada saat itu? Kalau di Teknik Sipil saya sampai semester 8 di Universitas Tanjung Pura. Kemudian saya dapat tugas belajar dari kantor gubernur. Nah, waktu itu saya tamat STM, coba melamar di kantor gubernur, ya, alhamdulillah diterima di kantor gubernur. Dan saat tahun 1988, nah saya sudah menjadi pegawai negeri di kantor gubernur ini. Oh, nah, Masya Allah. Alhamdulillah waktu itu dapat tugas belajar juga dari kantor gubernur untuk menyelesaikan studi di Visipol Untan. Jadi reguler waktu itu, paralel sekolah sore ya, kuliah sore. Iya. Nah, ya kok sekarang namanya reguler B kalau nggak salah. Iya, paralel namanya. Iya. Berarti lama Pak waktu kerja di kantor gubernur ini? Nah, waktu itu saya kerja sambil kuliah, ya. Kurang lebih 9 tahun di kantor gubernur ini. Nah, waktu itu masih kantor gubernur lama, masuk pertama sekali di Kota Baru. Ya. Pindah ke sini. Nah, kemudian saya dimutasikan ke BP7. Nah, waktu itu menjadi penatar. Karena saya ikut mengikuti penataran P4 pola 140 per jam untuk tingkat Manggala. Nah, kemudian saya lulus terbaik. Masya Allah. Nah, kemudian dimutasi ke BP7 sebagai tenaga penatar. Nah, tapi pada awal sekali ketika Bapak di kantor gubernur itu jadi honorer atau langsung pegawai? Langsung pegawai, langsung pegawai dengan golongan 2B. Oh. Nah, dengan golongan 2B. Itu tidak mengikuti seleksi tes waktu waktu itu tes menggunakan ijazah STM. Oh, ijazah STM. Nah, ijazah STM waktu itu saya masuk. Nah, kalau dari kejuruan itu kan langsung 2B, tidak 2A lagi ya, langsung 2B ya. 2B ya? Iya, 2B ya. Nah, Bapak jadi kan merintis dari golongan 2. Benar, dari awal Pak ya. Nah, Bapak kan dulunya Bupati Mempawah ya, sampai 2 periode. Ya. Itu berarti di tahun berapa Pak pada awal? Awal pelantikan saya tahun 2009. 2009. Ya, 2009 sampai dengan tahun 2018 kemarin. Ya. Berarti tapi sebelumnya Bapak masih di kantor gubernur Pak? Nah, waktu itu begini, karirnya, cerita karir ini ya. Nah, saya di kantor gubernur itu kurang lebih sekitar 11 tahun ya. 11 tahun, kemudian saya mengundurkan diri dari kantor gubernur. Waktu itu saya minta berhenti dengan hormat karena belum bisa pensiun, umur belum cukup, kemudian masa kerja juga belum cukup. Di usia berapa? Di usia waktu itu sekitar 34, 35 gitu. Nah.
Nah, saya mengundurkan diri. Kenapa? Saya melihat perekonomian dalam keluarga ya harus kita dongkrak. Nah, kalau pegawai negeri ini kan ya gaji dan honor lah. Dikatakan cukup, alhamdulillah cukup. Tapi kebutuhan semakin besar. Nah, sehingga saya mencoba untuk keluar dari pegawai, kemudian coba ke swasta. Ya. Nah, di swasta saya berkecimpung di bidang kontraktor. Nah, jadi saya lama di kontraktor. Kurang lebih sekitar 22 tahun di kontraktor saya. Nah, jadi di kontraktor alhamdulillah. Nah, di kontraktor itu dulu ada namanya Gapensi, Gabungan Pengusaha Jasa Konstruksi. Di satu-satunya asosiasi konstruksi hanya satu dulu. Sekarang udah banyak. Dulu hanya satu-satunya Gapensi, tidak ada lain ya. Nah, pada tahun 2000 saya lupa 1900 tahun berapa itu 98 nggak salah saya. 1998, 99 itu. Nah, saya diminta kawan-kawan untuk memimpin organisasi Gapensi tersebut ya, menjadi ketua Gapensi. Jadi ketua, Pak, ya. Nah, situlah saya berkecimpung serius sekali dengan dunia konstruksi itu karena disuruh menjadi ketua Gapensi Kalimantan Barat. Jadi satu-satunya dulu asosiasi hanya satu Gapensi, jadi Gabungan Pengusaha Jasa Konstruksi Kalimantan Barat itu. Nah, kita ada waktu itu masih ada 9 kabupaten kota ya. Nah, waktu itu kita nahodai dan alhamdulillah saya pada tahun 2008 nah itu saya mengikuti pilkada Kabupaten Mempawah. Nah, ya tadinya memang dalam garisan hidup enggak ada sekali minat untuk jadi bupati kan. Tapi mungkin garisan hidup ya. Nah, tadi minat sih enggak ada. Nah, cuma saya mencoba untuk mengikuti pilkada waktu itu lawan incumbent ya, lawan masih Pak Agus Salim waktu itu bupatinya. Nah, kemudian saya ikut pilkada, kemudian alhamdulillah menang. Nah, sehingga 2009 saya dilantik. Pada tahun 2009 saya dilantik sebagai bupati periode pertama di Kabupaten Mempawah. Nah, kemudian 2014 nah, saya dipilih kembali oleh masyarakat. Nah, sampai berakhir sebenarnya 2019, tetapi karena melanjutkan mencalonkan diri sebagai wakil gubernur Kalimantan Barat, mendampingi Bapak Gubernur Bapak Sultan Miji. Tapi Pak, memang dari awal tuh Bapak dengan politik tuh minat nggak Pak seperti itu? Awalnya saya memang tidak berminat karena memang saya lebih senang enjoy itu di dunia konstruksi, di dunia swasta ya. Nah, swasta. Nah, pengusaha berarti Pak ya? Iya, dulu pengusaha. Jadi memang kita untuk mencapai satu karir yang yang lebih baik itu memang tidak mudah. Di perjalanan penuh dengan liku-liku lah. Nah, liku-liku. Nah, tapi saya punya semboyan ya. Semboyan saya itu, nah kalau kita tidak mencoba maka kita tidak akan tahu berhasil atau tidak. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala udah menggariskan kita dalam Al-Qur'an ya. Nah, innallah la yukhayyiru biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim kata Allah kan. Nah, Allah tidak akan merubah nasib seseorang, satu kaum, satu bangsa kalau orang tersebut tidak mau merubahnya. Kaum itu tidak mau merubahnya, bangsa itu tidak mau merubahnya. Nah, maka dari situlah dasar landasan saya ya, Al-Qur'an itu. Nah, saya mencoba untuk merubah nasib dari pegawai negeri tadi menjadi pengusaha. Dari pengusaha menjadi politisi, pemimpin daerah. Gitu. Dan itu semua ya mungkin petunjuk Allah semua ya. Saya sebagai hambanya hanya menjalankan. Dan itu semua juga saya jalankan semata-mata untuk beribadah kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah ya. Di samping mengabdi kepada masyarakat. Tapi Pak, pada saat itu dorongan-dorongan dari keluarga, mungkin orang tua untuk Bapak menjadi pemimpin daerah itu gimana Pak pada saat itu? Alhamdulillah dari keluarga sangat mendukung sekali ya. Nah, kemudian pada saat saya mencalonkan diri sebagai bupati, nah saya sudah status anak yatim ya. Nah, kemudian begitu saya menjadi bupati, nah itu sudah yatim piatu. Jadi bapak dan ibu sudah tidak ada ya. Nah, tapi alhamdulillah pada saat saya berhasil di pengusaha dulu ya. Nah, bapak dan ibu masih hidup. Nah, itu. Jadi alhamdulillah mereka bisalah saya merasakan jadi payah anak ya. Iya benar.
Ya Pak, suka duka Bapak jadi bupati nih selama 2 periode di Mempawah itu apa sih Pak? Banyak suka dukanya. Nah, kalau ditanya banyak sukanya atau banyak dukanya? Nah, kalau jadi pemimpin itu paling banyak dukanya. Benar. Kenapa? Seorang pemimpin itu ya perbandingannya begini. 1000 kali kamu berbuat kebaikan kepada masyarakat, nah 1 kali aja kamu berbuat jelek di masyarakat, itu akan dikenang orang sampai kita selesai. Artinya begini, kemarau berbulan-bulan ditimpa hujan 1 hari hilang kemaraunya, kan gitulah kira-kira. Jadi makanya kita dalam memimpin, ya, bupati, gubernur atau kepala desa sekalipun ya. Nah, kita memang harus berhati-hati. Berhati-hati terutama yang menjaga tingkah laku kita, tutur kata kita ya. Dan jangan sampai kita berbicara kemudian bertingkah laku ya sampai menyinggung perasaan orang lain atau apalagi masyarakat kita itu. Kalau sukanya Pak? Nah, sukanya banyak juga ya. Pertama, saya senang bisa memberikan kebahagiaan kepada masyarakat ya. Karena hidup seseorang itu baru punya arti, ya, hidup kita ini baru punya arti apabila dia dapat memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Benar. Nah, itulah baru hidup kita punya arti. Kalau kita belum bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, berarti hidup kita belum punya arti. Benar. Nah, itu. Tapi Pak, menanggapi misalkan ada masyarakat nih Pak yang agak kecewa atau seperti apa, seperti itu hingga pada saat itu mengeluarkan emosi, mungkin pada saat Bapak mimpin di Bupati, itu gimana sih Pak pada saat itu Bapak menanggapinya? Ya, nah itu biasa. Karena apa? Karena dari sekian ribu masyarakat kita itu kan jutaan kan, nah itu tidak mungkin semuanya bisa kita puaskan. Ya. Tentulah pasti ada yang kecewa, ada yang tidak puas ya. Nah, tinggal bagaimana kita menghadapi mereka. Ya, kita hadapilah dengan ya kita ajak diskusi, kita ajak bicara ya. Nah, insya Allah kalau kita ajak diskusi bicara, nah kita arahkan kepada satu yang kebaikan ya, insya Allah mereka juga akan ngerti. Jadi itu udah risiko. Dan udah risiko sebagai pemimpin. Ya. Pasti ada yang suka dan ada tidak suka. Ya. Pak, kan teman-teman mungkin saya dan kaum milenial juga kan kalau misalkan kita pergi ke Mempawah, Singkawang itu kan kita lihat kota Mempawah itu bersihnya luar biasa. Jarang sampah di jalan dan jalannya itu mulus. Itu memang program dari Bapak atau bagaimana Pak? Sebenarnya program itu sudah sebelum saya juga pernah disampaikan oleh Bapak Bupati Pak Endri Usman almarhum dulu ya. Sebelum Bapak berarti? Sebelum saya penanaman palem itu di tepi jalan. Nah kemudian di zaman saya juga saya lanjutkan itu program dengan menanam bunga-bunga puring di tepi jalan, kemudian tumbuh-tumbuhan. Nah seperti daerah Nusa Pati, nah saya kasih bibit mangga, karena di situ bagus buah mangganya. Nah, sehingga masyarakat saya kasih waktu itu satu rumah itu 5 pohon mangga dan saya kasih biaya untuk beli pupuknya. Nah, sehingga saya tanam. Nah, ini buah mangga karena di sini bagus. Nah, alhamdulillah program saya itu berjalan. Dan sekarang di Nusa Pati itu rata-rata tiap rumah punya pohon mangga. Nah, saya melihat itu program di daerah Jawa Timur ya. Jawa Timur itu saya lihat tiap rumah ada pohon mangga. Nah, kalau kita dari Peniraman sampai ke Nusa Pati itu banyak pohon mangga. Sehingga kalau musim mangga tuh ada jualan mangga tepi jalan kan. Nah, itu dulu program saya. Nah, kemudian bagaimana kita menyayangi lingkungan. Ya, lingkungan. Jadi kalau kita sayang dengan lingkungan, lingkungan akan menyayangi kita. Ya. Kalau kita merawat lingkungan, lingkungan akan merawat kita. Nah, jadi saya coba untuk masuk Mempawah itu supaya adem. Gitu. Setuju Pak. Kalau kita masuk Mempawah itu enak, gitu, adem kan. Benar Pak. Nah, pohon-pohonnya masih hijau kan. Nah, kemudian sungainya masih bersih. Nah, cuma sungai kita juga selain menjaga kebersihannya, nah masyarakat ini kan untuk peningkatan ekonominya masyarakat itu di Sungai Mempawah itu kerambak semua itu. Nah, cuma kita berikan pengertian ya. Boleh miara ikan, tetapi tidak boleh kerambaknya sampai ketemu kerambak sama kerambak, jadi sungainya kepagung gitu kan. Nah, jadi mereka boleh paling banyak 3, ini 3 sehingga
di tengah sungai itu masih luas gitu untuk air mengalir. Gitu. Ya, luar biasa. Ya. Dan sungai masih bagus di Mempawah, ya masih bagus sungainya. Memang beda belum keruh seperti yang di sungai-sungai lain kan udah keruh sekali kan. Kita jaga di hulunya. Nah, mereka minta izin tambang dan lain sebagainya, saya tidak kasih supaya sungai yang diilir ini bersih. Gitu. Kenapa? Karena masyarakat kan piara ikan. Ada ikan nila, ikan emas dan sebagainya. Nah itu supaya perekonomian masyarakat juga ini bisa terkendali. Gitu. Dan memang sangat terasa Pak ketika kita baru masuk gerbang Mempawah aja tuh udah asri, adem seperti itu. Dan setuju juga Bapak, sungai Mempawah Masya Allah benar-benar yang masih jernih Pak ya. Oke. Pak, Bapak kan dilantik jadi wakil gubernur itu September 2018. 5 September 2018. 5 September 2018. Berarti kan Bapak sudah tidak menjabat sebagai bupati nih. Dan teman-teman mungkin bahwasanya bupati yang sekarang ini yaitu istri Bapak ya. Nah, kalau boleh bukan mantan pacar. Oh. Setuju, mantan pacar Pak ya. Mantan pacar. Ini kan milenial kita. Benar-benar. Nah, mantan pacar nih Pak ya, Bapak sekarang Ibu sebagai bupati Mempawah. Itu gimana tuh Pak? Ibu stay di Pontianak atau tetap di Mempawah juga seperti itu? Iya. Kalau Ibu lebih banyak di Mempawah ya. Kecuali hari Sabtu Minggu kadang-kadang beliau pulang. Tapi kalau ada tugas, nah itu beliau juga tidak pulang. Oh, ya. Berarti Bapak sendirian yang di rumah Pak? Sendiri, ya. Kan ada anak-anak. Saya masih punya ada satu anak yang paling bontot, paling bungsu, yang masih SD kelas 6. Kalau yang sekarang alhamdulillah ya anak yang tua, nah sudah menikah kan, dan alhamdulillah sudah ada anak satu dan udah punya cucu. Saya enggak boleh kemana-mana dulu. Ini di rumah dulu. Nah, alhamdulillah sekarang rumah rame. Apalagi sekarang kan kumpul semua. Yang dari Jakarta pulang kan, dari yang biasanya si Ilham itu juga ada semua di rumah sekarang. Kumpul semua alhamdulillah. Nah, kurang lebih sekitar 3 bulan udah di rumah semua. Ibu juga di rumah Pak? Ya, Ibu sekarang pulang deh. Nah, kalau kan ini bulan Ramadan, jadi sahur sama-sama, buka sama-sama. Tapi berapa hari ini karena di Mempawah masalah COVID-nya sedikit meningkat ya, beliau tidak pulang. Tapi Pak, kalau dari Bapak sendiri memang mendukung Ibu untuk di politik juga kah? Atau dari Ibu sendiri Pak yang mau? Nah, kami sebenarnya berdua ini, Ibu sama saya sebenarnya dari awal juga memang kami udah sama-sama bekerja ya. Nah, dulu saya di kantor gubernur ya, Ibu di Kejaksaan Tinggi. Nah, Ibu di Kejaksaan Tinggi ya kurang lebih sekitar 27 tahun ya. Nah, sudah duduk di golongan 4 juga dia ya. Eselon 4, eselon 3 ya. Nah, golongan 4 ya, 4B dia. Nah, kemudian beliau juga sebagai jaksa penuntut umum, ya kan. Kemudian selama mendampingi saya 10 tahun sebagai ketua PKK, nah banyak bergaul dengan masyarakat. Nah, sehingga pada saat saya selesai menjalankan tugas sebagai bupati, nah masyarakat minta, nah kalau bisa Pak, Ibu majulah katanya. Saya bilang enggak mungkin lah Ibu mau kan. Nah, Ibu kan udah pegawai lama di kejaksaan dan selangkah lagi mau jadi Kejari sebenarnya. Nah, itu. Nah, tapi kan ada desakan masyarakat minta, dari tokoh-tokoh agama juga minta ya. Nah, saya tanya Ibu. Nah, Ibu bersedia. Nah, dan juga masyarakat membuktikan keinginan dia untuk memilih Ibu sebagai bupati. Pada saat pemilihan 6 pasang calon, itu beliau mendapat angka 48,6%. Itu besar. Nah, dari 6 pasang calon itu. Nah, jadi dia alhamdulillah terpilih. Tapi Pak pada saat itu udah merembuk dulu nih Pak, berarti ya konsekuensi ketika Ibu jadi bupati kan berarti otomatis Bapak ditinggal nih, kan sering ditinggal seperti itu. Mungkin sudah perembukan kali Pak sudah. Oke. Resiko jadi bupati kan saya udah tahu kan sering banyak bertugas di luar kadang-kadang itu. Dan Bapak ayo silakan seperti itu. Ya. Oke, Pak sedikit cerita dong Pak, waktu gimana sih Pak ceritanya bisa ketemu sama Ibu Pak? Oh ini sebenarnya
mau diceritakan nih ya apa? Tapi boleh lah ya Iya. untuk pengalaman adik-adik ya. Benar, Nah, Pak. jadi jodoh itu kan ditentukan Allah Subhanahu wa taala ya. Iya. Nah, jadi jodoh kan kemudian mati, maut, rezeki. Ya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala ya. Benar. Nah, kita enggak tahu. Ya. Saya ketemu ibu itu jujur aja bukan di Kalimantan Barat, tapi Oh. ketemu sama ibu waktu pacaran serius itu mulai di Bandung. Di Bandung. Iya, Oke. kebetulan dulu temannya abangnya ibu yang tua itu adalah teman saya sekolah waktu STM. Oh, Nah, ya. pada saat saya berlibur di Bandung, saya udah pegawai ya. Mm-mm. Nah, berlibur di Bandung ke tempat teman itu. Nah, kebetulan adik teman itu juga kuliah di Bandung kan. Ibu ini adik teman saya itu. Nah, ketemunya di sana. Ibu kuliah di Bandung juga? Kuliah di Bandung Oke. dulu. Dia di Akademi Keuangan. Ya. Nah, Akademi Keuangan di Bandung dia. Nah, ketemu di sana. Nah, ya kata orang kan apa, dari mata turun ke hati kan. Nah, cinta kan dari mata turun ke hati kan. Nah, itu. Akhirnya ada perasaan senang. Nah, ya sama-sama senang. Nah, di Bandung lah banyak kenangan kami. Nah, sama-sama pakai motor naik ke Lembang kan. Nah, di sana jadi kan kayak Dilan, Pak ya? ya, Dilan kan Meli. dulu enak di Bandung itu enggak kayak Iya, sekarang. Dulu enggak macet. Iya. Cuaca udara masih dingin dulu di Iya, Bandung benar. itu, enak sekali. Nah, kemudian kita juga di sana itu kalau mau tempat-tempat yang indah kan naik aja di Dago. Nah, di Setiabudi naik ke atas Lembang, Dago, udah kita bisa lihat kota Bandung dari ketinggian bukit itu. Nah, sambil menikmati jagung bakar. Nah. Tapi sekarang udah nggak bisa bayangkan kayak dulu lagi. Bandung udah macet luar biasa dah. Nah, itu. Mau ke Lembang aja berapa jam kadang-kadang macetnya itu kan. Nah, itu. Tapi ibu asli orang mana, Pak? Ibu asli Pontianak. Pontianak. Nah, Pontianak. Ibu asli Pontianak. Berarti Bapak pada saat itu kan masih pegawai nih. Pegawai di Kota betul. Pontianak. Ya. Berarti pulang ke Bandung seperti itu ke Pak? Ya. Pada saat kan biasa saya ada weekend kan, ada weekend. Biasa hari Jumat sore itu kita ke Bandung. Nah, ke Bandung dulu kan kita ke Bandung itu biasa kadang-kadang naik lawit. Kayak kapal lawit. Kapal, Pak. Kapal lawit. Berarti berapa hari masih nggak, Pak? Dulu kan biasa 2 malam 1 hari. Nah, kemudian kalau udah punya uang baru naik pesawat. Itu. Pulang ke sininya lagi Pontianak hari apa, Pak? Biasanya kita hari Selasa udah pulang. Kan biasa lihat tanggal merah. Iya. Kalau ada weekend, nah berapa hari tanggal merah nih kita hitung dulu. Nah, itu. Kalau umpama nggak ada tanggal merah, kita juga nggak berani. Iya, benar. Biasa kalau ada pas 3 hari, 4 hari kita sana. Nah, itu. Tapi memang mengukir kenangan dengan ibu tuh lebih banyak di Bandung. Di Pak, Bandung. ya. Nah, di Bandung. Tapi buat menikah, Pak? Waktu Nikah itu? di sini. Di sini? Di Mempawah. Oh, di Nikahnya di Mempawah. Mempawah. Soalnya ibu tuh orang bapaknya tugas di Mempawah dulu. Nah, Oke. ya, jadi di Mempawah nikahnya di Masjid Agung Al-Falah itu. Oh. Yang sekarang lagi kita bangun. Nah, itu. Pada saat usia berapa tuh, Pak, Mas? Saya masih muda nikah. Kalau tidak salah di usia 24, 25 gitu kalau nggak salah. Kalau masih ibu, muda. Pak? Ibu di usia 21 nggak salah saya. 21. Saya muda ibu. Iya. Nah, dan ibu belum pegawai waktu itu. Belum pegawai. Ya, masih Tapi muda, sudah lulus kuliah, Pak? udah sarjana muda. Sarjana muda. Sarjana muda. Dia sarjana muda. Ya. Bapak kan lanjutin S2 nih, Pak ya? Ya S2 ya. S2 Bapak di mana, Pak? Pada tahun 1998 ya. 98 tuh saya kalau di sini belum ada waktu itu S2 ya. Iya. Nah, 99 baru buka. Nah, saya melanjutkan ke Tarumanegara. Itu di jurusan Magister Manajemen ya, jurusan manajemen. Itu ngambil sumber daya manusia waktu itu. Nah, selesainya tahun 2000. 2000. Nah, Berarti itu Bapak udah nikah, Pak ya? sudah nikah, Sudah punya anak, sudah kerja di swasta. Nah, waktu itu ketua Gapensi. Nah, kuliahnya pada waktu itu kita hanya 3 hari aja, Jumat Sabtu Minggu kuliahnya. Sabtu Minggu, Pak ya? Jumat Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Nah, Jumat kita berangkat sore kan, Jumat Sabtu Minggu masuk dari jam 2 siang, nah, kemudian sampai hari Minggu. Yang rumah Bapak masih itu yang sekarang nih, Pak? Enggak,
masih dulu rumah saya di Gang Sauh ya, Jalan Marta Dinata. Jalan Marta Dinata Gang Sauh. Dan masih ngontrak waktu itu. Saya 6 tahun ngontrak. 6 tahun ngontrak baru beli rumah di situ. Nah, beli rumah di situ. Nah, saya bangun kembali. Nah, kemudian saya pindah ke Gang Mekar. Jalan M Soor, Jalan Sumatera gitu. Nah, pindah di situ kurang lebih sekitar 4 tahun. Nah, itu saya masih ketua Gapensi. Nah, sudah berhenti dari pegawai negeri. Nah, setelah jadi bupati, hasil dari swasta saya bangun rumah itu. Iya, benar. Nah, sebelum jadi bupati saya sudah bangun rumah. Jadi saya bangun rumah itu mulai tahun 2006, 2007. Nah, 2006 akhir 2007. Selesai rumah itu 2008. Nah, setelah jadi bupati, Bapak pindah ke Mempawah, Pak? Ya, pindah ke Mempawah. Nah, Ibu juga ikut, Pak? Ibu ikut ke Mempawah juga. Berarti Ibu kerja di Kejaksaan Tinggi. Nah, dulu 10 tahun saya meninggalkan Ibu. Sekarang giliran Sekarang Pak, Ibu meninggalkan saya. Dulu. Benar-benar. Ya. Kan rumah Bapak kan Masya Allah istana, Pak ya? Enggak lah. Rumah biasa. Luar biasa, Masya Allah. Kan itu biasa teman-teman kalau di jalan ini rumah siapa dulu sekali main ke sana lah. Boleh, Insya Allah. Teman-teman tanyakan, oh ini rumahnya Bupati Mempawah, rumah Bupati Mempawah. Pada saat itu masih remaja kan belum tahu nih Pak. Siapa sih Bupati Mempawah? Rupanya Bapak pada saat itu, Masya Allah. Itu perjuangan bangun rumah istana seperti itu, Pak. Berapa lama sih, Pak? Kalau membangunnya kurang lebih sekitar, waktu itu begini, saya bangun tuh serahkan kepada kontraktor juga teman saya, si Randy Budi ya. Nah, pada saat itu membangun, nah saya tidak bisa fokus mengawasinya waktu itu. Nah, saya serahkan kepada kontraktornya. Nah, pada saat itu saya fokus kampanye. Nah, pas 2007 itu udah mulai kampanye kan. Nah, begitu rumah itu jadi, saya lihat enggak ada bentuk. Nah, waduh saya bilang kok kayak gini jadinya kan. Nah, saya sempat ada waktu itu jeda setelah selesai pemilihan. Nah, dan dinyatakan menang, nunggu 1 tahun kembali kan, nunggu 1 tahun untuk pelantikan. Alhamdulillah saya cari teman yang pandai arsitek. Nah, sama-sama dia saya coba modif dengan tipe Maroko Islami ya. Saya coba itu. Nah, akhirnya alhamdulillah seperti itulah bentuknya. Nah, itu. Oh, jadi memang desain ornamen itu semua dari Bapak, Pak ya? Iya, dari saya. Saya ambil dari buku juga, lihat kan. Nah, itu gaya Maroko lah itu. Kenapa Pak milih gaya-gaya Maroko Timur Tengah? Nah, kenapa? Karena di depan rumah saya itu ada masjid. Iya, masjid. Nah, ada masjid. Nah, jadi harus coba identik Islami gitu. Nah, iya, benar-benar. Di dalamnya juga Islami, dalamnya juga. Nah, dari luar sampai dalam tuh Islam. Nah, pernah satu hari orang datang ke situ lagi bangun belum selesai kan? Iya. Orang tanya, "Pak, wuduknya di mana, Pak?" Saya bilang, "Ini bukan masjid, Pak, masjid di depan." Karena dia lihat ada kubah gitu. Iya, benar. Mungkin boleh kali Pak kita berkunjung. Boleh. Melihat istana Bapak mungkin. Bukan istana biasalah rumahnya. Cuma agak bentuknya agak sedikit aneh dikit lah. Nah, tapi udah banyak sekarang. Sekarang udah banyak rumah tipe seperti itu. Berarti jadinya pada tahun berapa kemarin, Pak? Ya, sekitar tahun 2008 itu udah selesai. Udah. Nah. Dan sempat direnov mungkin lagi, Pak? Rombak kembali ininya motifnya. Motifnya rombak kembali untuk kamar enggak, tapi motifnya aja gitu. Tapi tetap ornamen Maroko tuh tetap itu Pak ya. Ya. Pak, Bapak kan punya anak nih bernama Arif Rinaldi. Ya. Dan sekarang jadi anggota DPRD. Ya. Nah, dari anak Bapak sendiri kan sekarang juga nih ke politik seperti itu. Memang dari Bapak anak memang diharuskan Pak harus menjadi politikus seperti itu. Ya. Tidak, sebenarnya Arif itu dia alumni dari Fakultas Teknik Sipil. Di mana Pak? Universitas Gadjah Mada, Jogja ya. Nah, saya berharap dia menggantikan saya sebagai pengusaha sebenarnya. Nah, jadi makanya dia ambil Teknik Sipil di UGM kan.
Nah, tadinya memang dia sudah tertarik dengan usaha ya. Nah, sudah mulai merintis dia kan. Ya bangun rumah 1-2 buah kemudian dijual. Saya udah senang dilihat dia udah berarti menikmati bidang dia itu kan. Nah, pada saat saya kampanye wakil gubernur, nah saya bawa dia keliling Kalimantan Barat nih. Semua. Nah, paling lama kami di Kapuas Hulu waktu itu kurang lebih 1 minggu. Di Danau Sentarum ke dalam-dalam tuh. Kampanye karena dia nikmati itu. Saya lihat, nah senang deh ke dalam-dalam dengan masyarakat karena. Nah, setelah saya terpilih dengan Bapak Gubernur Pak Sultan Miji, nah pada saat mendekati pencalonan legislatif, nah dia datang ke saya, minta izin, Pak Arif mau maju calon ini anggota DPR. Loh, saya bilang kok jauh sekali melencengnya Bang. Nah, saya panggilnya Abang kan. Kok jauh sekali melencengnya kata. Arif lihat Bapak tuh enak di masyarakat ngomong katanya. Suka dekat masyarakat katanya. Loh, kontraktor juga bisa sedang dekat masyarakat. Juga dulu Bapak kan kontraktor. Nah, sebenarnya saya terus terang nggak setuju. Nah, karena saya takut nanti dia belum menyelami dunia politik yang sebenarnya. Ya, di dunia politik ini ya kita harus banyak sabarnya. Ya, kenapa? Berbagai macam cara. Nah, politiknya kadang-kadang mohon maaf kawan saling tikam dari belakang dan lain sebagainya. Itu hal yang biasa di dunia politik. Nah, bagaimana kita harus menyikapinya dengan sabar ya. Nah, itu saya udah sampaikan dia. Tapi nampaknya dia masih nekat. Nah, iyalah kalau begitu. Nah, kalau tanya ibu, ibunya juga setuju. Ada maju dari Partai Golkar. Dan maju saya tak kira di kabupaten, rupanya langsung provinsi. Wah, saya bilang, ini kamu baru muncul di provinsi deh. Nah, harus banyak ini sosialisasi di lapangan. Nah, dengan membawa ini milenial nih, ada Kalbar Muda kan. Nah, semuanya itu Kalbar Muda dihimpunnya milenial itu, alhamdulillah suaranya terbanyak. Masya Allah. Nah, waktu itu paling besar suara di Golkar itu dia. Hampir 30.000, 28 sekian nggak salah saya suaranya. Ribu. Nah, sehingga dia bisa mengambil 1 orang lagi. Nah, itu Eri Iriansyah itu. Kalau enggak Eri itu nggak jadi. Karena ada suara dia lebih besar sehingga Eri itu bisa jadi anggota dewan juga. Nah, itu. Pada saat itu Bang Arif usia berapa, Pak? 27 ya. 27. Udah nikah, Pak? Waktu itu belum, enggak salah saya sudah kalau saya. Mungkin baru-baru nikah kali Pak ya? Belum. Sudah nikah. Dia nikah enggak salah umur 27. Berarti sekarang 29 deh. Nah, ya betul. Nah, 26 waktu itu deh, salah saya 26. Nah, 26 masih. Pada saat itu ketika Bapak melihat dukungan dari Bang Arif tuh banyak, sempat kaget nggak sih Pak? Kaget saya, dia bisa meraih suara sampai 28.000 itu saya kaget kan. Nah, karena untuk provinsi itu kan ya sekitar di atas 12.000 ya udah jadi. Dia 28.000 lebih. Nah, berapa biasa 28.000 lebih suaranya untuk Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah. Nah, kalau di Kabupaten Mempawah oke lah, karena Bapak 10 tahun di sana kan. Nah, tapi kalau untuk di Kabupaten Kubu Raya, nah saya kaget juga suaranya Bang lebih banyak di Kabupaten Kubu Raya, lebih besar. Gitu. Tapi rentan waktu pada saat itu persiapan menuju pemilihan DPR itu berapa lama sih Pak, Bang Arif? Itu kan kurang lebih sekitar 9 bulan. 9 bulan. Nah, 9 bulan. Berarti itu ekstra keras. Ya, dia. Saya melihat memang dia punya semangat. Nah, dalam 1 hari itu bisa 6 tempat itu sosialisasinya itu. Nah, 6 tempat sosialisasinya itu. Masya Allah, langsung dapat 28.000 ya, Pak, semangatnya itu. Pak, kalau boleh tahu Pak, tokoh inspiratif Bapak tuh siapa sih Pak? Kalau dari kecil? Ya, saya sangat menyenangi salah satu tokoh nasional kita ya, itu Bapak Soekarno. Nah, karena apa? Senang dari dia itu banyak kata-kata mutiaranya itu sebagai penginspirasi kita ya. Nah, misalnya salah satu
kata-katanya itu ambilkan aku 1000 orang tua, ya akan kucabut gunung Semeru dan akar-akarnya. Tapi ambilkan aku 10 orang pemuda, akan kugoncang dunia ini. Artinya anak-anak muda itu lebih hebat daripada orang tua. Nah, makanya anak muda itu ya gunakan masa muda kamu sebaik-baiknya untuk persiapan masa tua kamu. Nah, itu. Luar biasa, bosnya memang pemuda ini tonggak Pak ya? Ya, tonggak. Nah itu. Maka jangan ya masa muda kita lah untuk menentukan ke depan kita bagaimana kan. Nah, kayak Bapak dulu masa muda saya banyak dihabiskan di organisasi. Iya, di organisasi. Oke, luar biasa. Pak, ada perbedaan sih Pak pada saat bupati dan gubernur nih? Ya, oke. Ada perbedaan Pak dari sisi kerja atau sisi yang lainnya seperti itu? Kalau perbedaan jelas berbeda ya. Kalau bupati ini daerah otonom kan, dia punya daerah sendiri ya. Nah, tapi kalau wakil gubernur ini ada Pak Gubernur kan, walaupun Pak Gubernur dan wakil gubernur. Nah, kami tidak punya daerah. Iya. Nah, tetapi kami wakil ataupun perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang ada di daerah. Nah, gubernur dan wakil gubernur. Ya. Tapi kami tidak punya daerah otonom. Yang punya itu bupati-bupati dan wali kota. Nah ini. Nah, jadi tugas kami lebih banyak itu memanage, ya, memanage. Nah, daripada bupati wali kota se-Kalimantan Barat ini, untuk skupnya lebih besar itu Kalimantan Barat. Nah, jadi perbedaan tugasnya itu tadi, tidak punya hak otonom sendiri. Nah, sedangkan bupati wali kota itu punya. Tapi dari sisi kesibukan Pak lebih sibuk karena 14 kabupaten kota. Kalau bupati kan hanya satu aja, anak kabupaten Mempawah kan. Nah, kita bisa fokus kan. Tapi kalau ini lebih sibuk. Nah, lebih sibuk. Nah. Tapi pernah Pak saking sibuknya kerja tuh sampai mungkin tidak pulang ke rumah atau harus lanjut ke luar kota seperti itu Pak? Itu sering saya lakukan ya. Nah, kadang-kala kan ya biasanya Pak Gubernur banyak menugaskan saya di luar daerah. Nah, biasa baru pulang dari satu daerah berangkat lagi. Nah, pernah saya baru pulang paginya, malam berangkat lagi pakai Citylink. Gitu. Ya karena memang inilah ada tuntutan kita kan sebagai pejabat. Nih Pak, insya Allah ke depan nih Pak, Bapak setelah jadi wagub nih mungkin apa nih Pak, atau jadi naik lagi atau jadi pengusaha lagi seperti kemarin, gimana Pak? Ya, kita melihat situasi kondisi ke depan ya. Nah, situasi kita belum tahu, prediksi ke depan kan. Nah, tinggal tergantung bagaimana Bapak Gubernur, karena kalau Pak Gubernur masih maju sebagai gubernur, dia masih membawa saya sebagai wakilnya, kita harus siap. Nah, itu. Tapi sebenarnya kalau boleh tahu Pak, Bapak lebih enakan mana Pak, jadi pengusaha atau jadi memimpin daerah? Jujur saya katakan lebih enak jadi pengusaha. Nah makanya kalau adik-adik, nah kalau mau terjun di dunia usaha, kalau udah maju sayang ditinggalkan. Nah, cuma ada satu ya plus minus lah ya. Nah kita sebagai pejabat ini, bupati atau wakil gubernur ya, ada satu kepuasan kita apabila kita bisa menolong masyarakat. Benar. Itu ada satu kepuasan batin yang memang tidak bisa diukur dengan uang. Itu kita menolong orang ya. Satu saat orang tuh pas ketemu kita, Pak, saya dulu kalau enggak Bapak saya enggak begini. Nah, saya udah lupa kadang-kadang. Nah, di mana ya? Oh iya, nah, udah berhasil dia kan tolong. Nah itu. Insyaallah. Nah, itu satu kepuasan batin kita ya. Nah, yang tidak bisa diukur dengan uang. Nah, tapi kalau pengusaha, nah kita kan cerita profit terus nih. Nah, bangun tidur dah kapan ini mau kerja apa hari ini, untungnya berapa kan. Nah, itu harus kita kejar. Memang kita begitu ya. Kalau usaha itu profit. Nah, tinggal sosial nanti kita bagaimana dengan kita sendiri. Nah, kalau di pengusaha kita ngatur diri kita sendiri. Dan kita tidak banyak berhubungan dengan orang kan. Nah, sehingga kita banyak waktu luang, bisa jalan-jalan ke luar negeri sama keluarga. Nah, saya banyak menghabiskan waktu jalan-jalan sama keluarga waktu saat usaha dulu. Usaha Pak ya? Iya. Tapi kalau berarti untuk saat ini Pak, pada saat menjabat sebagai pemimpin daerah buat liburan keluarga seperti itu? Ada tapi sangat terbatas sekali. Ya. Nah, sehingga anak-anak kadang-kadang protes ya. Nah,
biasa satu kali pun kadang sulit untuk kumpul. Nah, itu. Ada yang satu bisa, ada yang satu tidak bisa kan. Ada ibu bisa, saya tidak bisa itu. Karena Bapak memang memprioritaskan masyarakat dulu seperti itu Pak ya. Nah, karena udah memang tuntutan tugas kita. Nah, kadang-kala ya kalau emang libur, kadang-kadang ibu saya suruh berangkat dulu sama anak-anak. Nanti saya nyusul. Gitu. Oh gitu. Ya, seperti itu. Dan alhamdulillah COVID-19 ini membawa hikmah Pak ya. Ya bisa berkumpul sama anak-anak semuanya. Masya Allah. Dan rasanya apa? Kembali seperti dulu ya, anak-anak saya masih kecil-kecil kan kumpul semua. Nah, sekarang kumpul. Berarti memang semuanya Pak semuanya kumpul anak di rumah. Bapak ada berapa sih Pak? Ada 4. 4. Oke. Cucu baru berapa? 1. Baru 1. Jadi 2 perempuan, 2 laki-laki. Yang pertama Arif kan, Arif. menikah. Yang nomor 2 Citra Wulandari, udah selesai di sarjana kedokteran. Nah yang ketiga Ilham Rinaldi, terus sudah selesai di Fakultas Hukum. Nah, yang keempat nih jauh sama kakaknya nih, beda 13 tahun. Kelas 6 SD. Nah, itu. Berarti cucu Bapak punya paman kecil Pak ya? Ya, sekarang kumpul. Nah, ini jadi apa? Kesenangan mereka semua nih. Iya, benar. Nah, apa istilahnya semuanya ya tante-tantenya, pamannya karena itu. Jadi mainan mereka semua. Baik Pak, insya Allah nih Pak, harapan ke depan Bapak seperti apa nih Pak? Ya harapan ke depan sih mudah-mudahan yang pertama harapan saya COVID-19 ini cepat berakhir lah. Benar. Nah, karena dengan adanya cobaan kita seperti ini sangat berat sekali saya lihat masyarakat lah terutama ya. Nah, di sisi ekonominya juga, kemudian juga apa? Ya semuanya lah drop ya. Benar Pak. Semuanya drop. Nah itu. Jadi harapan saya mudah-mudahan situasi dan kondisi seperti ini cepat berlalu. Amin. Nah, kemudian harapan ke depan saya juga ya. Terutama kepada masyarakat Kalimantan Barat ya. Nah, supaya dalam menghadapi COVID ini kita jangan panik ya. Namun ikhtiar tetap ya, kita berusaha tetap jaga jarak, jaga kebersihan, hidup sehat ya. Nah, itu. Saya rasa itu aja harapan saya kepada masyarakat. Nah, kalau untuk saya ke depannya sih mungkin saya ikutlah garis dan ketentuan yang Maha Kuasa. Oh iya sih, lupa nih Pak, satu lagi itu? Pak ya. Tips nih Pak untuk teman-teman milenial, teman-teman yang sedang nonton untuk menjadi seorang pemimpin itu seperti apa sih Pak? Tadi saya katakan ya bahwa kita harus berani ya untuk merubah diri kita sendiri. Ya. Nah kalau kita tidak merubahnya, atau Allah tidak akan merubah. Nah jadi dari kita sendiri ya niat kita sendiri bagaimana kita untuk merubah ya. Nah kita jangan minder dengan teman-teman misalnya kan. Nah, saya katakan kepada dulu saya bukan orang yang punya, ya. Nah, orang tua itu tentara dengan pangkat kopral. Ibu dulu DPR. DPR dulu kan di rumah saja. Nah, itu. DPR dulu di rumah saja ya. Nah, jadi dengan keterbatasan orang tua sehingga saya waktu itu punya cita-cita ingin menjadi dokter, tapi saya lihat ekonomi orang tua tidak memungkinkan, jadi saya ke STM. Nah, jadi tips saya kepada anak-anak muda sekarang ya, nah satu berusahalah semaksimal mungkin meraih cita-cita yang kucita-citakan. Artinya kita tidak usah minder. Yang penting apapun jalan yang kita tempuh itu lakukan, yang penting halal dan diridhoi yang Maha Kuasa. Nah, itu aja ya. Nah, jangan kita malu. Artinya jangan kita minder. Nah, dulu Bapak lakukan semua ya. Pernah jadi tukang parkir, pernah jualan es, pernah saya. Nah, pernah Pak? Pernah semuanya. Nah, bahkan bungkus nasi di dulu masih apa yang di belakang Bangkal Bar itu apa namanya tuh? Dulu nah itu. Kan ada gedung di situ. Pernah saya pulang kuliah malam bungkus nasi situ bantu orang. Masya Allah. Semua kita lakukan. Ini Pak terakhir Pak ya, pesan untuk teman-teman milenial. Jadi gini, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Betul. Di mana ada kemauan, di situ insya Allah ada jalan. Nah, di antara sekian pintu yang tertutup, insya Allah ada satu pintu yang terbuka. Benar. Nah itulah kita harus aku yakin.
Masya Allah. Itu aja. Baik Pak. Ya, oke. Masya Allah, Bapak salah satu sosok inspiratif saya. Masya Allah Bapak humble orangnya, baik, dan insya Allah apa ya Pak ya, idola bagi teman-teman milenial seperti itu. Dan teman-teman semua, Bapak saya ucapkan dulu terima kasih banyak untuk kesempatannya Pak. Insya Allah mungkin bisa next berbagi lagi di waktu yang lain, di lain waktu seperti itu Pak ya. Dan teman-teman semua, terima kasih banyak setelah menonton channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Ingat pesan Bapak bahwasanya apapun itu lakukan Pak yang terbaik. Jangan pernah malu, jangan pernah putus asa, tetap terus semangat teman-teman. Dan teman-teman semua, kita tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan teman-teman yang harus selalu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, rutin cuci tangan, dan jangan lupa jaga jarak, pakai masker, menggunakan masker, ya. Setuju Pak, gitu. Karena kita terus harus ikut himbauan pemerintah Pak ya. Dan teman-teman semua terus dukung karya anak bangsa di channel Inspirasi Indonesia, menginspirasi dengan karya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami untuk membangun insya Allah karya-karya kami, karena insya Allah kita akan selalu memberi kebermanfaatan Pak. Karena teman-teman, kalau bukan kita yang dukung, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Baik, semuanya terima kasih banyak setelah menonton ini. Saya undur diri, Arun Maulana, dan Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Dr. Andes Haji Ria Nursan MMH Pak ya. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Gubernur Kalimantan Barat mengajak, ayo seluruh masyarakat Kalimantan Barat, kita dukung channel Inspirasi Indonesia, adalah channel anak bangsa untuk kemajuan Indonesia, khusus Kalimantan Barat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.